single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibe. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Oke. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton channel saya tapi belum subscribe, tolong subscribe ya guys. Subscribe gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih untuk dukungannya. Saya sangat menghargainya. Okay, for you who are new in my channel, welcome to my channel and enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you are already in my channel but you haven't subscribed yet, please subscribe guys. It's free guys. And for you who are already subscribed, thank you very much for your support. I really appreciate that. Okay, love reading. I just posted Virgo love reading. I'm going to make a Libra love reading. Okay, saya sudah upload di YouTube untuk Virgo love reading. Sekarang saya mau bacain Libra love reading. Okay, disclaimer. This is a general reading. This is also a fun reading. It could be about your energy, or it could the person that you're dealing with that I'm trying to read the energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I collected many several energy from different of peoples. So it could resonate with you, or it may not resonate with you. Just take out what resonates with you. If it's not resonate with you, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. Okay. I don't read card in reverse, and I only take the card when I shuffle the deck. There will be a jumping card. That's the card that I'm going to read. Okay. Okay. Disclaimer. Ini bacaan ini sifatnya umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat dengan kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa, karena energi itu bisa terbolak dan terbalik. Karena saya di sini menarik beberapa energi secara acak dari beberapa orang. Oke. Jadi bacaan ini bisa nyambung dengan situasi kamu, bisa juga enggak nyambung sama sekali dengan situasi kamu. Mungkin bisa disesuaikan aja situasi kamu dengan bacaan ini. Oke. Kalau masih nggak nyambung juga, coba cek sign-nya kalian berdasarkan sun, moon, rising, dan Venus sign. Dan disclaimer juga, saya tidak baca kartu terbalik, dan saya hanya mengambil kartu. Saat saya shuffle, ada kartu yang lompat, nah kartu itu yang akan saya baca. Oke, let's get started. Libra. Okay, I'm going to grounding their energy first. Bottom of the deck is 10 of Wands. Right. What the ini? What the? Well. Right. Hold on ya Libra ya. Well. Alright.
Alright, Libra. First card, you got Three of Swords. Wow. Libra, what happened with you? Are you feeling disappointed? Are you feeling sad? Are you feeling brokenhearted? Somebody broke your heart? Could be. Could be, because Three of Swords is about talking broken heart. Ada pedang kamu, Libra. Di sini kamu punya kartu 3 pedang. Ini artinya kamu patah hati. Apakah ada seseorang yang mematahkan hati kamu? Kamu sedih? Kamu kecewa? Ya, saya bisa merasakan energinya. Oke. Oke. Second card is Seven of Cups. Right. This person that you're dealing with may have several options, not just only you. Maybe they're dealing with other people, but talking about option, that's not always about people. That's not always about other people. It could be their parents, their friend, their job, any kind. But this is all about they have other choices. They have other options. Okay, and that makes you feel sad. That makes you feel broken heart, because you expect this person, they could fight for you, they could choose you rather than anything else or rather than anyone else in the world, but they're not. That's why you broken hearted. That's why you're disappointed, because your expectation is not meet up with reality that they try to give you. Okay, ini orang yang sedang, ya mungkin dia pacar kamu atau pasangan kamu atau orang yang lagi dekat sama kamu. Orang ini sepertinya punya beberapa opsi atau beberapa pilihan, dihadapkan pada beberapa pilihan. Pilihan di sini bisa pihak ketiga atau orang lain ya, tapi tidak harus orang juga sih. Bisa juga pilihan ini adalah pekerjaan, atau dia atau mungkin pilihan itu adalah orang tuanya atau temannya atau siapapun, bisa apapun, bisa siapapun dan bisa apapun. Tapi yang bikin kamu di sini kecewa adalah kamu tuh sebenarnya berharap orang ini memperjuangkan kamu. Misalnya contoh, kamu pacaran sama dia, tapi mungkin orang tuanya tidak cocok sama kamu tidak bisa tidak diterima dengan baik oleh orang tuanya. Tapi kayaknya si orang ini lebih mendengarkan kata orang tuanya daripada membela kamu dan daripada memilih kamu, dan itu membuat kamu kecewa gitu. Orang ini lebih mementingkan pihak lain, entah itu pihak ketiga atau entah itu pihak lain itu adalah orang tuanya yang tidak setuju dengan hubungan kalian, atau mungkin dia lebih memilih pekerjaannya, lebih gila kerja daripada lebih merhatiin kalian. Intinya kalian, ekspektasi kalian tidak ketemu dengan realita yang harus kalian terima, yang dia berikan kepada kalian. Itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, realitanya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Jadi makanya kalian di sini kecewa. Okay. Third card is the strength. Libra, this is talking about strength, talking about personal strength, or maybe it talks about you could tame them or they tame you. Okay, vice versa. Yeah? Okay, personal strength. No matter what happened in here, you got your own personal strength. I know you feel down in here because you got Three of Swords. You feel brokenhearted, but because you have a personal strength, you could deal with your own broken heart. Okay, so you're not letting yourself getting drowned too deep into sadness. No. Talking about taming or taming people, maybe your good heart, your kindness could tame this person, and finally they could choose you rather than anyone else or rather than anything else. Finally the table was turned for you, Libra. Okay,
the table is turned for you, just like your favor. Okay, like what you want to. Okay, di sini ada kartu kekuatan. Ini bisa kekuatan diri sendiri, atau bisa juga bicara tentang menaklukkan, entah kamu yang menaklukkan dia atau dia yang menaklukkan kamu. Tapi feelingku kayaknya kamu yang menaklukkan dia, bukan dia yang menaklukkan kamu. Oke. Kalau bicara kekuatan, di sini kalian memang patah hati nih, karena kan ada 3 pedang, 3 of Swords. Karena ternyata ya orang ini tidak memprioritaskan kamu, dia lebih memprioritaskan orang lain atau memprioritaskan pekerjaannya atau apapun itu. Kamu kecewa, tapi karena kamu memang punya barrier atau punya kayak barrier itu bahasa Indonesia apa sih? Karena gue suka bingung deh. Barrier itu kayak kamu tuh kayak punya, bukan penghalang, kamu tuh kayak punya batasan gitu loh, batasan buat diri kamu sendiri. Kamu jadi membuat batas. Diri kamu sendiri itu punya batasan, sampai mana gue boleh sedih, sampai mana gue nggak boleh sedih gitu loh. Intinya tuh kayak gitu. Karena kamu punya batasan yang memang cukup jelas ya, cukup firm, dan batasan itu memang adalah kekuatan diri kamu sendiri. Akhirnya kamu, walaupun kamu kecewa, tapi kamu tidak berlarut-larut, kamu tidak membiarkan diri kamu tenggelam dalam kesedihan atau dalam kekecewaan yang terlalu berlarut-larut. Itu kayak gitu. Jadi kalian masih bisa balance lah, masih bisa berpikir pakai logika lah, nggak terlalu menye-menye banget gitu lah ya. Tapi kalau ini bicara takluk menaklukkan, nah ini nih, orang ini akhirnya takluk sama kalian, walaupun awalnya dia lebih mementingkan hal lain atau orang lain daripada kalian, dan dia tidak memprioritaskan kalian. Pada akhirnya kemampuan kamu, kebaikan hati kamu pada akhirnya bisa membuat orang ini berbalik. Yang tadi dia tidak yang tadinya orang ini tidak memprioritaskan kalian, sekarang orang ini jadi lebih memperhatikan dan lebih memprioritaskan kalian gitu. Bagus sih, bagus. Kan bener. Like I said, the Wheel of Fortune. Like I said, if talking about taming people, you could tame them. The table had turned for you, just like in your favor. Okay, this person, it's completely changed from not prioritize you at first, but then suddenly they became so give their attention to you. It make them make you being their priority in their life. The table has turned. That's good. Okay. Di sini ada kata Wheel of Fortune. Benar kan kataku tadi, semuanya berbalik. Yang tadinya orang ini tidak memprioritaskan kamu, yang tadinya orang ini cuek sama kamu dan tidak terlalu memperhatikan kamu, orang itu jadi berbalik, jadi lebih perhatian sama kamu, jadi lebih memprioritaskan kamu, jadi lebih mementingkan kamu lah daripada orang lain, daripada hal apapun itu, sekalipun itu pekerjaannya. Bahkan dia lebih mementingkan kamu daripada diri dia sendiri. Jadi memang semua itu berbalik, situasinya jadi berbalik. Yang tadi dia cuek, jadi sekarang dia lebih perhatian. Bagus sih, good. Okay, the fifth card is the Hierophant. Yes, talking about Hierophant, talking about commitment. Yes, after this person change to become more care about you, to become more they're showing their truly feeling to you. And not just that, they're not just change, but they asking you for a long-term commitment. Maybe they asking you to get married, or maybe they will asking you to get engaged first before married. But this person technically will asking a long-term commitment with you. Okay. Benar aja kan kataku, orang ini tadinya kan nggak peduli sama kamu ya, mungkin bukan nggak peduli, tapi kurang mempedulikan kamu. Orang ini cuek,
gitu. Orang ini autis lah sama dunia sendiri, sama kerjaannya, sama kesibukan dia sendiri lah. Akhirnya kan semuanya berbalik, ya semuanya berbalik. Orang ini jadi tiba-tiba, ya mungkin kayak disinilah the table has turned ya, the wheel of fortune ini adalah miracle atau keajaiban buat kamu. Jadi orang ini tiba-tiba berbalik, jadi lebih memperhatikan kamu, jadi lebih sayang sama kamu, jadi lebih jadi lebih memprioritaskan kamu. Dan bukan hanya itu aja, bukan hanya orang ini berubah menjadi orang yang lebih baik buat kamu, jadi orang yang lebih care sama kamu, tapi orang ini juga meminta kamu untuk hubungan jangka panjang sama dia. Jadi orang ini entah langsung melamar kamu dan nikahin kamu, atau minimal orang ini ngajak kamu tunangan dulu. Intinya orang ini minta sesuatu yang serius dari kamu, dan itu sifatnya jangka panjang, hubungan yang jangka panjang. Bagus ya, good good, yay, congratulations Libra, I'm so happy for you. Selamat Libra, saya ikut senang juga loh. Akhirnya kalian ada juga yang ngajakin nikah. Gue kapan ya? Maunya. Okay, bottom of the deck is Ten of Wands. This is talking about burden. This burden, you try to help this burden all over the place, and you can't stand it actually, because it's too heavy. Okay, but talking about 10, the number of 10 in traditional tarot is talking about completion. So this hurtful cycle will be ending up soon, and there will be new cycle coming in. But new cycle means new obstacle. You have to be prepared yourself to face the new obstacle. Okay? Di sini ada kata 10 tongkat. Ini artinya beban hidup yang kamu pikul selama ini. Mungkin ini adalah beban yang kamu rasakan karena ada masalah dengan orang ini ya. Nah, karena orang ini terlalu cuek atau gimana, kamu tuh banyak sakit hati, banyak nyimpen beban lah gitu ya. Tapi nggak usah takut, ini kan angka 10. Angka 10 dalam tradisional tarot itu artinya akan selesai, sesuatu akan selesai. Hal ini yang terjadi yang menyakitkan ini akan secepatnya selesai, dan siklus yang selesai ini akan digantikan oleh siklus baru. Tapi jangan senang dulu, siklus baru sama dengan halangan baru, ada tantangan baru, dan kamu harus mempersiapkan diri kamu menghadapi tantangan baru tersebut. Oke, Libra. Hold on. Oops. Alright, I'm going to clarify it with Romance Angel Tarot card. This is love reading, right? Okay. But I'm going to ground it first. The card. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya a'budu wa ya nasta'in. Inna syaitan mustaqim syaitan dan ta'alahim bermaktubi alam ta'an. Amin. Bottom of the deck is trust, right? Okay, trust. Like I told you. Wow. This is good, Libra. Hold on. Alright. First card, you got pay attention on the red flag, to the red flag. The signs are cautioning you. Hati-hati Libra. Be careful in here. There will be something came up, and this thing, it could be a warning for you, for your relationship. Hati-hati Libra, akan ada terjadi sesuatu di sini, di hubungan kamu dengan pasangan kamu. Permasalahannya apa? Itu hanya kamu dan pasangan kamu yang tahu. Tapi hati-hati aja. Ini adalah suatu red flag, ini adalah semacam warning ya, atau semacam tanda bahwa kamu harus lebih hati-hati. Akan ada sesuatu hal yang terjadi sama hubungan kamu. Okay? Deception. Second card. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Yes, this is the red flag that I'm talking about earlier.
this person, they don't show their true self in front of you. They're wearing a mask, so they don't. So you technically have no idea what kind of person they really are. Okay, because they're just wearing a mask, aka liars. Okay, they hide something from you. Okay, di sini ada deception atau kebohongan. Kenapa aku bilang kebohongan? Orang ini yang lagi dealing sama kamu ya, entah pasangan kamu, gebet atau siapapun itu, orang ini di depan kamu tuh dia pakai topeng. Dia tidak memperlihatkan sisi dirinya yang sebenarnya. Jadi istilahnya dia tuh berpura-pura di depan kamu. Ya jaga image lah mungkin ya. Dan ya aku bilang sih ya orang ini pembohong ya, karena kalau orang yang pakai topeng kan ya adalah orang yang palsu, orang yang suka bohong. Jeleknya di situ sih. Wow, deception. Talking about deception, ya gue tahu nih tuh, gue ingat sesuatu soalnya gue narik energi suami teman gue yang lagi berantem sama gue, which is suaminya selingkuh ya, tapi teman gue juga ternyata ya deceitful di sini. Teman gue juga selama ini gak pakai topeng depan suaminya. Well, sama-sama toxic sih, no wonder. Anyway, teman gue itu Pisces, suaminya Libra, dan gue narik energi suaminya juga Libra yang Libra. Okay, the third card is calling in your soulmate. Yeah. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Maybe because this red flag happened to your life, Libra. Finally, you found the red flag itself. You found that your partner, your person is quite deceitful, deceptive. Okay, and to facing this thing, yeah, you do lots of prayer to God. You just like surrender to God, surrender yourself to God, and let it go the problem to God, right? You asking for a God help. Okay, that's good. It's quite positive. Okay, di sini karena masalah ini nih, karena si red flag ini akhirnya kamu tahu nih red flagnya apa dalam hubungan kalian. Kalian menemukan fakta bahwa pasangan kalian tuh nggak jujur sama kalian. Ada yang disembunyikan, ada yang dia tutup-tutupin, ya. Dan itu membuat kalian jadi Tuhan gitu. Jadi kalian tuh lebih, setelah kalian tahu fakta yang ada, kalian tuh lebih banyak berdoa dan menyerahkan masalah ini pada Tuhan. Bagus sih, kalian minta tolong pada Tuhan untuk membantu kalian menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini. Bagus sih, itu suatu hal yang positif loh. Saat ada masalah, larinya ke Tuhan, berserah dirinya pada Tuhan, itu bagus gitu loh. Oke, the fourth card is reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Okay, Libra, this could be about two things. Reconcile, talking about reconcile. Maybe you could reconcile with this person after the storm hit your relationship, or maybe someone from your past, aka maybe your ex or your schoolmate or whoever is it, they will return into your life. And I think it's talking about reconciliation, hopeful. I think it's quite more like an ex. Maybe your ex is coming back to your life, and I don't know why you try to reconcile with them. Maybe this exes it's more better than your current partner. Okay, maybe your ex is more, maybe your ex is more nicer, more honest than your current partner. That's why you try to reconcile with them. Rekonsiliasi alias balikan. Nah, ada dua macam nih, ada dua skenario di sini nih. Kalian bisa balikan sama orang yang toxic ini, ya. Atau kalian ada orang dari masa lalu. Karena ini bicara balikan, pasti orang ini adalah orang
bicara balikan berarti orang ini adalah orang masa lalu kalian yang kemungkinan besar kemungkinan besar adalah ex-nya kalian, mantan kalian, karena kan ini kan kartu balikan, pasti dong mantan, nggak mungkin teman gitu loh. Nah, orang ini tiba-tiba balik ke dalam hidup kalian dan ternyata kalian menemukan orang ini jauh lebih baik daripada pasangan kalian yang sekarang. Pasangan kalian yang sekarang kan toksik nih. Akhirnya kalian nggak tahu kenapa kesambat setan dari mana, kalian memutuskan untuk balikan sama mantan kalian. Wah, lebih gila sih nih. Kalau emang beneran kayak gitu kondisinya, kalian balikan sama mantan kalian, gila sih nih. Jadi maksudnya ini akan ada cerita baru, which is cerita baru, masalah baru dong, karena kan sama yang orang yang sekarang kalian sedang jalani ini, pasangan kalian yang sedang kalian jalani ini kan juga belum kelar hubungannya. Tiba-tiba mantan kalian balik, kalian ngajak balikan, aduh pusing deh. Oke. Fifth, it's honeymoon. Okay. Enjoy the bliss of holiday time together. I guess you try to reconcile with your toxic current person, because after you try to reconcile with them, you go honeymoon with them. Kayaknya sih kalau bicara bulan madu ya, kayaknya kalian mungkin balikan sama pasangan kalian yang sekarang ini nih, yang memang toksik. Kalian balikan sama dia dan akhirnya kalian bulan madu. Bisa kayak gitu, tapi ada kemungkinan juga kalian bulan madu dengan mantan kalian ini yang pas kalian balikan. Jadi orang yang pasangan kalian yang sedang kalian menjalani hubungan sekarang ini, kalian gantung gitu aja. Nggak tahu nih kasusnya gimana nih, tapi yang jelas kalau memang ini kalian balikan sama mantan kalian, mantan lalu ya, bukan pasangan yang toksik ini, akhirnya kalian honeymoon. Karena di sini aku nggak ngelihat ada kartu move on ya, jadi kemungkinan kalian memang belum bisa move on dari pasangannya kalian yang sekarang ini yang toksik ini. Atau kalau memang kalian sudah move on secara hati, tapi secara fisik kalian belum move on, jadi masih terikat hubungan. Satu pihak kalian masih terikat hubungan dengan pasangan kalian yang toksik, tapi di lain pihak kalian ketemu mantan yang ternyata mantan kalian tuh jauh lebih baik daripada pasangan kalian yang sekarang. Jadi yang akhirnya kalian pilih adalah mantan kalian balikan sama mantan nih, digantung nih kayaknya nih, digantung. Karena nggak ada kartu putus, nggak ada kartu move on. Jadi secara hubungan ya kalian sebenarnya masih jadi atau masih menikah dengan pasangan kalian yang toksik ini, tapi kalian mendua jatuhnya. Ya mungkin karena dia toksik ya, kalian juga akhirnya jadi mendua gitu loh. Aku nggak bisa nyalain juga sih kenapa kalian mendua, ya karena pasangan kalian toksik gitu kan. Okay, bottom of the deck is trust. The situation is calling for you to have faith. Yes. Talking about faith, no matter how difficult the situation is, you have to put your faith to God. Let God and universe help you, like I told you. And this is good. You do good. You do a lot of prayer in here. Calling on your soulmate, it means you do a lot of prayers. You're asking help from a God. And yes, not just only asking for help from God, but you need to put your trust, you need to put your faith in God and universe. That you have to do. Okay? Di sini kalian membutuhkan suatu kepercayaan. Percaya pada siapa? Pada Tuhan lah dan alam semesta. Lepas saja masalah kalian kepada Tuhan dan alam semesta. Biarkan Tuhan dan alam semesta yang membantu kalian menyelesaikan masalah ini. Baiknya gimana? Biarkan Tuhan dan alam semesta yang membantu kalian. Dan di sini kalian bagusnya melakukan calling in your soulmate ini, kalian melakukan banyak doa. Ya. Kalian minta tolong sama Tuhan untuk gimana caranya supaya kalian tuh bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan bukan hanya berdoa saja, tapi kalian juga harus percaya bahwa Tuhan dan alam semesta pasti akan membantu kalian. Karena kalau kalian hanya berdoa, kalian tidak percaya pada Tuhan dan alam semesta, kalian tidak yakin Tuhan dan alam semesta mau dan bisa membantu kalian, ya bagaimana bisa
masalah ini teratasi dengan baik. Jadi intinya kalian bukan hanya kalian perlu berdoa, iya, itu sudah bagus, sudah kalian lakukan, tapi kalian juga harus punya kepercayaan tinggi kepada Tuhan dan alam semesta, bahwa Tuhan dan alam semesta mampu dan bisa dan mau membantu kalian untuk menghadapi masalah ini. Okay guys, I can say this for now. Thank you for watching my video, Libra. Don't forget to like, subscribe, comment, and share my video. I'll see you next vlog next month. Bye. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, jangan lupa di subscribe, di komen, dan di share. Oke, sampai ketemu bulan depan di readingan selanjutnya. Dadah, bye. Every single day, I'm gonna make